I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sun. Halo semuanya para penduduk bumi dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya kalian pekan ini dudes? Semoga sehat dan tetap semangat untuk survive di masa pandemi ini. Kalau kalian mendengarkan suara gue, artinya gue udah menyiapkan sebuah rangkuman film. Dan film yang akan gue bahas pada kesempatan kali ini berjudul Palmer. Palmer tersendiri adalah sebuah film yang baru dirilis di tahun 2021 di bulan Januari kemarin. Film ini diperankan oleh Justin Timberlake dengan dramanya yang berhasil membuat film ini begitu menarik untuk gue rangkum. Semoga gue berhasil membuat kesan yang sama ketika gue pertama kali nonton ya ke kalian. So let's go guys. Film dibuka dengan berfokus kepada Justin Timberlake yang memerankan peran sebagai Eddie Palmer. Eddie Palmer kala itu baru saja dibebaskan dari penjara akibat dari sebuah insiden. Eddie menuju sebuah rumah tua kala itu, yang dimana di dalamnya terdapat seorang nenek yang bernama Vivian. Vivian Palmer adalah nenek dari Eddie yang sangat menyayangi Eddie meski ia mantan narapidana. Di saat itu Eddie disuruh untuk memasukkan pakaiannya di kamar tidur miliknya dan makan bersama dengan Vivian. Vivian kala itu menyuruh Eddie mencari pekerjaan agar pekerjaan menjadi solusi untuk melupakan masa lalunya. Dan gue juga gak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Eddie, tapi nanti kita pasti akan mengetahuinya seiring berjalannya film. Eddie pun mencoba mencari pekerjaan di hari yang sama, namun karena riwayat narapidana membuat ia sangat sulit untuk mendapatkannya. Sehingga ia pun memutuskan untuk menjumpai teman-temannya yang bernama Daryl dan Ned di suatu bar di daerah tersebut. Temannya terlihat begitu senang bahwa Eddie sudah lepas dari penjara. Mereka berbincang bersama hingga seorang opsir datang pada Eddie. Opsir tersebut bernama Coles. Coles adalah salah satu teman Eddie yang menjadi seorang polisi. Selepas perbincangan selesai, Eddie menenangkan pikirannya dengan alkohol. Namun kala itu terdapat seorang wanita yang duduk di sebelahnya. Wanita tersebut mengenal Eddie, yang ternyata wanita itu adalah tetangga Eddie yang bernama Sally. Ia di sana mencoba merayu Eddie kala itu. Eddie pun di malam itu melakukan sesuatu dengan Sally. Di saat pagi hari, saat ia keluar dari trailer Sally, ia melihat Vivian dan seorang anak kecil sedang memperhatikannya. Lalu Vivian pun mengajak Eddie untuk menghadiri ibadah di suatu gereja pada hari itu. Dan ketika ia masuk mobil, ia menjumpai anak yang sebelumnya ia lihat. Anak tersebut bernama Sam. Sam sendiri adalah anak kandung dari Sally. Hanya saja Sam lebih dekat dengan Vivian daripada ibu kandungnya sendiri. Selepas dari peribadahan, Vivian memberikan beberapa makanan pada Sam untuk diberikan pada ibunya. Dan Sam pun berpamitan dengan memeluk Vivian dan Eddie. Hingga esok harinya Vivian menitip beberapa belanjaan kepada Eddie. Ia memberikan uang karena ia tahu bahwa Eddie belum mendapatkan pekerjaan. Sesampainya ia di tempat pembelanjaan, ia melihat sebuah lowongan kerja sebagai kasir. Namun saat ia akan mengambil formulir, teman Eddie yang bernama Hogan lebih dahulu mengisi pekerjaan tersebut. Eddie pun kembali ke rumahnya dan mendapati Vivian sedang dirias oleh Sam. Kala itu Vivian mengabari Eddie bahwa Sam akan menginap di rumah mereka karena lagi-lagi ibu Sam, Sally, meninggalkannya seorang diri. Setelah itu mereka pun makan bersama. Di sana Vivian menghidangkan sebuah makanan untuk Sam dan Eddie. Saat itu Vivian menyindir Eddie soal uang kembalian dari belanjanya yang kurang. Vivian beranggap bahwa Eddie tidak mengembalikan sepenuhnya. Eddie pun dengan segera memberikan struk pembelanjaan sebelumnya pada Vivian. Dan faktanya Vivian memang belum membaca struk tersebut. Hingga esok harinya Eddie datang ke suatu sekolah guna melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sekolah tersebut. Ia bertemu dengan seorang pria bernama Sips. Sips pun mengajak Eddie untuk ke ruang kepala sekolah agar ia segera diwawancarai. Kala itu, kepala sekolah sedikit keberatan untuk menerima Eddie karena lagi-lagi riwayat Eddie mantan narapidana. Namun Sips meyakinkan kepala sekolah untuk menerima Eddie dan memberikan Eddie kesempatan kedua. Kepala sekolah pun akan mempertimbangkan hal tersebut. Hingga di malam harinya, di saat Eddie sedang makan bersama, Sam menyeletuk bahwa Vivian harus meminta maaf pada Eddie soal fitnah akan kurangnya pengembalian uang pada tempo hari. Di sini terlihat bahwa Sam adalah seorang anak yang sedikit belak-belakan dalam berbicara. Tentu mendengar hal tersebut, Vivian meminta maaf pada Eddie dan setelah itu tiba-tiba telepon pada rumahnya pun berdering. Telepon tersebut segera diangkat oleh Eddie dan nyatanya Eddie diterima di pekerjaan sebelumnya sebagai petugas kebersihan. Hal tersebut tentu membuat mereka semua berbahagia di malam itu. Got a job. Cheers. Esok harinya pekerjaan Eddie pun dimulai. Kala itu Pak Sips menuntun Eddie di pekerjaannya. Namun karena mantan narapidana, ia tidak boleh memegang kunci kelas. Tentu Eddie pun berlapang dada. Eddie dengan giat mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Pak Sips. Dan ia juga mendapatkan tugas untuk memperbaiki AC di sana.
Namun kala ia akan memperbaiki AC kelas, ia menemukan Sam sedang belajar mewarnai. Sam yang menyadari hal tersebut langsung menceritakan bahwa ia mengenal Eddie kepada teman sebangkunya. Dan memang Sam lebih sering bermain dengan anak perempuan dibanding anak laki-laki. Juga dikarenakan hal itu, ia suka dijahili oleh anak laki-laki lainnya. Lalu tibalah waktu mereka beribadah kembali. Hingga selepas ibadah tersebut selesai, Vivian dikomplain oleh para nenek-nenek lainnya karena ia tidak seharusnya mengasuh Sam. Seharusnya Sam dibawa saja ke tempat perlindungan anak. Dan seharusnya juga ibu Sam dipenjara dikarenakan ia menelantarkan anaknya serta tidak mau bertanggung jawab. Namun di hari yang sama ketika Eddie baru saja tiba di rumah, ia mendapati Sam yang sedang menonton kartun favoritnya, yang memang seharusnya kartun tersebut ditonton oleh perempuan. Eddie bertanya pada Sam kala itu, di mana Vivian berada. Sam pun menjawab bahwa Vivian masih tertidur dan belum terbangun. Tiba-tiba air mata Eddie pun mengalir dan ternyata Vivian meninggal dunia. Di pemakaman, banyak orang mengucapkan belasungkawa pada Eddie. Namun, kesedihan tersebut benar-benar dirasakan bukan hanya pada Eddie, tapi pada Sam juga. Karena ia sering merias Vivian, membuat Sam menggunakan hiasan tersebut pada dirinya sendiri. Sedangkan Eddie menghabiskan waktunya dengan alkohol kembali. Esok harinya Eddie mengajak Sam untuk pergi ke kantor polisi. Di perjalanan, Sam bertanya, mengapa ia harus mengemasi pakaiannya? Jelas saja Eddie berniat menyerahkan Sam pada polisi untuk mengasuhnya, karena ibu dari Sam yang tak mau bertanggung jawab. Juga Eddie yang tak bisa mengasuh Sam. Setelah melaporkan hal tersebut pada Coles, ia pun pergi dari sana meninggalkan Sam sendirian. Sam yang masih kecil sudah paham bahwa ia akan ditelantarkan kembali dan ia hanya mampu terdiam saja. Belum sempat Eddie memasuki mobilnya, tiba-tiba hati nurani dari Eddie memberhentikan langkahnya. Ia tidak tega meninggalkan Sam di sana. Ia pun kembali ke rumah mereka. Di sana Sam begitu senang bahwa ia kini tidak ditelantarkan. Esok paginya aktivitas dilakukan secara normal. Sam menyiapkan bekal untuk dirinya hanya dengan kue, dan juga Sam pun pergi menggunakan bus sekolah kala itu. Sedangkan Eddie fokus terhadap pekerjaannya sebagai petugas kebersihan. Namun sore itu, guru dari Sam yang bernama Maggie datang untuk menjenguk keadaan Sam dan Eddie, juga mengucapkan belasungkawa terhadap mereka. Kala itu Maggie berkata bahwa ia cukup merasa senang jikalau ada orang yang mau merawat Sam, karena kebanyakan orang-orang akan memilih melantarkannya. Bahkan ibunya sendiri pun menelantarkannya. Eddie hanya terdiam kala itu dan Maggie pun pergi. Di malam hari, Eddie dan Sam pun mulai saling berbicara. Di sana Eddie menyuruh Sam untuk mandi karena ia mulai jarang mandi setelah Vivian wafat. Tentu jika anak kecil mandi akan menjadi sangat merepotkan untuk pengasuhnya. Eddie berulang-ulang kali dipanggil Sam tanpa tujuan yang jelas. Namun terlihat bahwa Eddie benar-benar sabar dengan Sam. Ia tidak pernah marah dengan kelakuan Sam. Selepas mandi, Eddie menyuruh Sam untuk segera tertidur. Sam akan tidur di sofa kala itu agar ia bisa ditemani oleh TV. Kala itu Sam bertanya pada Eddie sebelum ia masuk ke kamarnya, "Aku terkadang marah pada ibuku karena ia sering meninggalkanku. Apakah kamu pernah marah pada ibumu, Eddie?" Di sana Eddie pun menjawab bahwa ia tidak pernah marah pada ibunya karena ia tidak pernah mengenal siapa ibunya. Ternyata ibu Eddie pun menelantarkan Eddie ketika ia masih kecil. Ia dirawat oleh ayah dan neneknya. Mungkin itu adalah alasan mengapa Eddie tidak meninggalkan Sam, karena ia senasib dengan Sam. Ibu dari Eddie tidak bertanggung jawab terhadapnya. Esok pagi di saat Sam sedang menunggu bus sekolah, Eddie kini mulai memperhatikan Sam. Ia mengajak Sam untuk pergi ke sekolah bersama, selayaknya seperti ayah bagi Sam. Hari berjalan seperti biasa kala itu. Lalu saat semuanya usai, istri Coles yang bernama Lucille datang mendekati Eddie dan meminta izin pada Eddie untuk membawa Sam karena anaknya Lucille yang bernama Emily sangat menyukai Sam. Sehingga ia meminta agar Eddie mengizinkan Sam untuk bermain bersama anaknya. Di sana Sam menganggap Eddie seperti ayahnya, sehingga ia baru akan main ketika diizinkan oleh Eddie. Tentu kala itu Eddie mengizinkan Sam bermain. Ketika sore hari, Eddie menjemput Sam di rumah Coles. Di sana Eddie malah disuruh mengikuti acara teh bersama anak-anak tersebut. Lalu di malam hari, Eddie mengajak Sam untuk pergi bersama menonton rugby. Meski Sam tidak terlalu suka permainan cowok, tapi ia tetap ikut dengan Eddie. Di sana, Eddie bercerita bahwa ia dahulu pernah mendapatkan beasiswa dengan bermain rugby. Ini mengartikan bahwa Eddie seorang napi yang berprestasi. Malam itu Eddie dan Sam bertemu dengan Maggie, guru dari Sam yang sedang berjualan di sisi lapangan. Ia memberikan makanan secara gratis, juga mengajak Sam untuk bermain bowling pekan depan. Namun tentu saja Sam tidak akan pergi tanpa Eddie, dan dengan terpaksa Eddie pun mengikuti kemauan dari Sam.
Tapi malam itu mereka cukup bersenang-senang, hanya saja terlihat bahwa Sam tidak terlalu peduli dengan rugby. Ia lebih peduli dengan cheerleader di sana. Sepulangnya mereka dari sana, Eddie menyuruh Sam untuk mengunci pintu rumah karena ia ingin menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Esok paginya Sam membangunkan Eddie. Kala itu ia juga sudah menyiapkan minuman khusus untuknya, sembari mengajak Eddie untuk pergi menghadiri undangan dari Maggie yang mengajak mereka untuk bermain bowling bersama. Mereka pun bersama-sama bermain bowling dengan perasaan senang dan bergembira. Selepas permainan selesai, mereka pun makan bersama. Sam kala itu meminta uang pada Eddie untuk bermain video game. Eddie sudah benar-benar menjadi ayah dari Sam. Namun di saat Eddie dan Maggie berdua, Maggie bertanya soal kehidupan Eddie, tentang beasiswa yang Eddie dapatkan dari rugby. Eddie menjelaskan seperlunya bahwa ia memang mendapatkan beasiswa, namun harus berhenti karena cedera pada kepalanya yang berhasil membuat ia amnesia. Lalu keesokan harinya ketika di sekolah, saat Eddie sedang bekerja, kepala sekolah mendatangi Sam guna menanyakan apakah Eddie pernah berbuat jahat pada Sam. Karena akhir-akhir ini ia melihat bahwa Sam selalu pergi bersama dengan Eddie ke sekolah. Tentu Sam mengatakan bahwa Eddie sangat baik kepadanya. Bahkan ia sudah mengakui Eddie sebagai pengganti dari kedua orang tuanya. Setelah itu Sam diajak Eddie untuk berjalan-jalan. Mereka pergi ke tempat polisi karena memang Eddie bebas bersyarat. Jadi ia harus terus melapor pada polisi untuk ditinjau kelakuannya. Setelah dari sana, Eddie mengajak Sam untuk minum es krim bersama. Di sana Sam bertanya kenapa ia harus membuat laporan pada polisi. Eddie bercerita bahwa ia dahulu adalah orang yang tidak baik. Ia pernah mencoba melakukan sebuah pencurian dengan teman-temannya. Sam yang mendengarkan hal itu juga mengatakan bahwa ia pernah mencuri mainan dari temannya, karena ia anak yang tidak cukup beruntung untuk bisa mendapatkan mainan yang ia suka. Eddie pun memberitahu bahwa ia harus mengembalikan mainan tersebut karena hal itu salah. Di malam hari, Eddie menyuruh Sam untuk tidur. Mereka saling mengucapkan selamat malam kala itu. Hingga pagi yang cerah pun tiba. Saat Eddie melihat Sam sedang kembali menyiapkan bekal dengan kue, Eddie langsung menyuruh Sam untuk menyiapkan bekal yang berbeda. Eddie mengajarkan Sam bagaimana membuat roti terenak di dunia. Meski Sam tidak mempercayainya, namun hal itu benar-benar disukai oleh Sam. Mereka tiba lebih awal di sekolah, guna untuk mengembalikan mainan yang Sam curi sebelumnya. Hingga tibalah ulang tahun Sam. Eddie, Maggie, dan Emily merayakan ulang tahunnya bersama. Eddie memberikan sebuah ukulele, juga mengajarkan Sam sedikit cara bermain ukulele tersebut. Sam nampak sangat senang sekali. Saat Sam dan Emily sedang bermain, Maggie terkejut melihat betapa banyak surat yang Eddie dapat. Eddie sendiri tidak pernah membuka surat-surat tersebut, sehingga Maggie membantu Eddie untuk membuka surat-suratnya. Kala itu Maggie mendapatkan surat dari pengacara. Surat tersebut berisi warisan Vivian sebelum kematian tiba padanya. Ia pun menelpon pengacara tersebut. Ternyata Vivian menginginkan harta warisnya disumbangkan pada gereja seluruhnya, dan Eddie hanya mendapatkan $5.000 saja dari berjualan rumah. Kala itu Eddie hanya mempunyai waktu kurang lebih 1 bulan untuk mengosongi rumah tersebut. Di malam hari ketika Sam sedang menonton siaran kesukaannya, siaran tersebut mengajak penonton untuk menulis surat kepada produser untuk bisa bergabung ke klub para peri. Hal itu membuat Sam menginginkan Eddie menuliskan surat untuk event tersebut. Namun Eddie menjelaskan bahwa hal itu hanya ajakan palsu karena peri-peri tersebut tidak pernah ada. Ketika matahari bersinar kembali, Eddie mengajak Sam ke market karena Eddie akan membelikan kostum untuk Sam. Kostum tersebut akan ia gunakan di hari Halloween, dan ia tentu saja memilih kostum peri kala itu. Tentu saja lagi-lagi Eddie menasihati Sam bahwa ia bisa memilih kostum pangeran, tapi hal tersebut tetap percuma karena ia sudah terobsesi dengan peri. Saat mereka akan keluar dari market, terlihat seorang nenek yang dahulu menyuruh Vivian mengantarkan Sam ke perlindungan anak menghampiri mereka. Ia langsung menghina Eddie dengan kata-kata yang tidak patut dan menyinggung soal ketidakpantasan Eddie dalam mengasuh Sam. Sam yang mendengar nenek tua tersebut berkata demikian pun marah. Ia malah mengejek nenek itu serta menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Kemudian tibalah hari Halloween. Di sana Sam benar-benar berpakaian layaknya wanita. Namun mau diapakan lagi, ia benar-benar menyukai seorang peri. Akibat kostum tersebut, ia dihina oleh temannya. Namun Sam hanya bisa tersenyum kala itu. Kemudian Maggie pun datang dengan kostum laki-laki. Di sini ia sudah menduga bahwa Sam akan mengenakan pakaian peri, sehingga Maggie pun menggunakan pakaian pria. Hal itu ia lakukan demi menunjukkan bahwa tidak masalah kamu memakai pakaian apa. Yang masalah adalah jikalau kamu melihat sesuatu yang berbeda, kamu tidak mencoba memahami dan langsung mencelanya. Malam hari, Eddie dan Sam pun mengunjungi Maggie.
Di sana Maggie sudah menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Namun usai dari makan malam, Maggie ingin mengetahui mengapa orang sebaik Eddie bisa menjadi kriminal. Ia pun mulai menceritakan bahwa dahulu setelah ia cedera dari permainan rugby, beasiswanya harus dicabut dan ia dinyatakan pensiun dari permainannya. Terlebih ayahnya meninggal ketika ia masih di bangku SMA. Ia pun mulai mengkonsumsi narkoba serta mencari uang dengan mencuri. Juga pernah melukai orang dan orang tersebut hampir tewas. Setelah perbincangan mereka selesai, Eddie mendapati Sam yang sudah tidur di sana. Namun Maggie menyarankan mereka untuk menginap semalam. Tapi Eddie di sana seakan mengerti apa yang sebenarnya dimaksud oleh Maggie. Esok harinya mereka melakukan aktivitas seperti biasa dan Sam kembali bermain di rumah Emily. Namun Eddie kala itu mengesempatkan dirinya untuk mencari tahu bagaimana cara mengadopsi anak dengan komputer di sekolah tersebut. Terlihat bahwa kini ia benar-benar ingin menjaga Sam. Lalu tak lama setelah itu, ketika Eddie sedang berduaan dengan Maggie, tiba-tiba Sam datang dengan berlari dan menangis. Eddie pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Lucille sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Sam. Di wajah Sam terlihat banyak sekali coretan, hingga Eddie pun berusaha menenangkan Sam dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sam memberitahu Eddie bahwa Daryl lah pelaku dari semua ini. Eddie mendengarkan hal itu langsung beranjak dari sana, sedangkan Maggie yang berusaha menenangkan Eddie pun tak mampu melakukan apa-apa. Eddie benar-benar marah. Ia mendatangi Daryl dan langsung memukulnya telak di kepalanya yang licin. Bahkan Coles pun diincar oleh Eddie, karena Eddie merasa bahwa Coles berada di tempat kala itu. Esok harinya Eddie berusaha menenangkan hati Sam. Ia mau menuliskan surat untuk dikirimkan Sam kepada peri yang Sam sukai di suatu acara TV. Lalu tak lama kemudian ibu dari Sam, Sally, sudah kembali. Namun di sini terlihat bahwa Sam benar-benar tidak menyayangi Sally. Bahkan Sam terlihat bahwa ia tidak mau jauh dari Eddie. Ia pun memeluk Eddie kala itu. Namun tetap saja Sam harus pergi, bahkan di depan pintu ia terus memperhatikan Eddie. Hingga akhirnya Sam pun pergi. Keesokan harinya Eddie mencari Sam di kelas Maggie, namun ia tidak mendapati Sam di sana. Lalu di suatu pagi, Eddie kembali bertemu dengan Sam di depan rumahnya. Sam bersedih karena ibunya pecandu narkoba, juga ayahnya yang suka marah kepada ibunya yang sering lalai. Ditambah ayahnya juga suka menghina Sam. Eddie mencoba menghiburnya kala itu, juga mengajak Sam untuk ikut pergi minum es krim bersama. Namun Sam menolaknya dikarenakan ia akan berpindah ke suatu tempat. Juga Sally akan segera mengurus surat pindah sekolah untuk Sam. Eddie bingung apa yang ia harus lakukan. Ketika akan pulang ke rumah, ia melihat mobil polisi baru saja beranjak dari rumah Sam. Saat ia melihat hal itu, ia bersegera menanyakan pada Sally di mana Sam berada. Sally menjawab bahwa polisi telah mengambilnya dan akan menaruh Sam di tempat perlindungan anak. Eddie dengan segera beranjak dari sana dan menemui pihak yang berwenang dalam kasus Sam. Eddie kala itu mengajukan bahwa ia berniat untuk mengambil hak asuh Sam dari ibunya. Lagi-lagi karena ia pernah menyandang status kriminal, tentu mengajukan hak asuh itu mustahil untuk Eddie. Eddie pun datang pada Sally di hari yang sama, dengan maksud meminta persetujuan pada Sally untuk dapat mengasuh Sam. Namun sayang Sally si pecandu narkoba bersikeras merasa ia mampu mengasuh Sam. Eddie dengan bersegera mendatangi Maggie kala itu, dan ia mengajak Maggie untuk pergi ke pengadilan dan meminta pada hakim soal hak asuh Sam. Namun hakim bersikeras mengatakan seorang kriminal tidak bisa mendapatkan hak asuh. Bahkan setelah Eddie mengatakan bahwa dahulu ia pernah ditinggal ibunya, dan hanya dialah yang satu-satunya yang benar-benar tahu perasaan Sam. Eddie pun berjanji bahwa ia akan merawat dengan sungguh-sungguh, bahkan ia meneteskan air mata pada sidang itu. Namun tetap saja ia tidak diizinkan oleh hakim. Sedangkan Sally sendiri sebagai ibunya datang dalam keadaan terlambat. Di pagi hari kemudian, Eddie melihat Sam kembali sedang mengemasi barangnya. Ini mengartikan bahwa Sally memenangkan Sam di pengadilan. Namun kala itu Sally sedang dicekik suaminya, bahkan ia juga mendorong Sam. Eddie pun tiba di trailer tersebut dan langsung menyelamatkan Sally. Namun Eddie melihat bahwa faktanya Sally sedang teler akibat narkoba untuk kesekian kalinya. Karena hal itu, ia segera membawa Sam dari sana dan pergi. Di suatu tempat, Eddie mencoba menelpon Maggie. Di sana Maggie menyuruh Eddie mengembalikan Sam karena Sally melaporkan pada polisi. Tentu saja kala itu Eddie memilih untuk mengantarkan Sam kembali. Di saat Eddie dan Sam kembali, benar saja bahwa rumah Sally telah dikerumuni polisi. Kala itu juga Eddie berjumpa dengan Coles. Coles akan membawa Sam pada Maggie, ujarnya. Namun tentu saja, Eddie segera ditangkap dan dibawa pergi. Sedangkan Sam akan ditinggalkan oleh Eddie. Namun tatkala Sally sedang memeluk Sam dan berkata bahwa Sally amat mencintai anaknya dan menyayanginya sebagai seorang ibu, tapi di sini Sam menolak keberadaan ibunya. Dan bahkan ia berteriak untuk dilepaskan, serta dengan segera langsung mengejar Eddie kala itu. Ia menangis agar Eddie dilepaskan, namun Eddie berkata, "Pergilah ke ibumu Sam,
Aku akan baik-baik saja. Lalu Eddie pun dibawa pergi dari sana. Hingga esok harinya Eddie dilepaskan karena Sally tidak ingat apapun yang terjadi akibat narkoba yang sebelumnya yang ia konsumsi. Kemudian pada esok hari ketika Eddie dan Maggie bermain dengan Sam, kala itu Sally mengunjungi mereka. Di sana ia ingin menemukan Sam dan mengatakan beberapa hal padanya. Pembicaraan mereka berdua pun dimulai. Kala itu Sally berpikir bahwa lebih baik Sam tinggal dengan Eddie, dan ia benar-benar meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya selama ini. Mendengar itu, Sam pun bersedih dan ia pun memeluk ibunya. Hingga di suatu pagi, Sam berangkat bersama dengan Eddie. Di sana Sips juga sudah mulai memberikan kunci kelas padanya, juga mulai mempercayainya. Di akhir Eddie dan Sam saling membantu membereskan rumah Vivian yang kelak akan didonasikan pada gereja. Di sana Sam mendapatkan sebuah surat pertamanya, dan ketika ia membuka surat itu, ia mendapatkan sertifikat dari kartun peri yang suka ia tonton di TV. Tentu ia pun senang dan memeluk Eddie, dan film pun tamat. So guys, begitulah cerita dari film Palmer. Film yang baru hangat karena baru banget rilis. Untuk penilaian pada film ini sekitar 8,5. Tapi gimana menurut kalian guys? Seru atau enggak film ini? Kalau seru komen di bawah, dan kalau enggak kasih aja like-nya. So see you guys di next video. I'm sorry.